sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, teolog yang amat dihormati C.S. Lewis menulis dalam bukunya bahwa kebohongan sekecil apapun itu cuma soal waktu sebelum itu kemudian diketahui oleh semua orang. Lalu di manakah tempat buat white lies? Apa yang acap kali kita anggap sebagai bagian dari kebenaran dan bukan bagian dari kebohongan. Saudara, kita akan angkat topik ini jadi pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Keisha dan George. Shalom Keisha. Shalom. Shalom George. Shalom. Saudara, kita kejar semua pertanyaan, kita kejar semua jawaban, dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara yang kekasih, kali ini kita diajak bersama dengan anak-anak muda ini yang mungkin setiap hari harus berhadapan dengan berbagai hal, solidaritas lah dengan kawan, lain-lain yang harus sepakat mengatakan ya untuk yang tidak atau sebaliknya. Tetapi itu jadi fakta yang tidak terhindar dalam kehidupan keseharian kita. Atau ketika kemudian bos berkata, tolong bilang saya nggak ada, tapi dia di belakang kita. Bagaimana pula kita harus mengungkapkannya? Tampaknya sederhana, tapi terlalu sering membuat kita menjadi biasa dan akhirnya menganggap itu bukan lagi sesuatu yang salah. Hati-hati, ini menjadi jebakan yang mengerikan. Namun sebelum kita lanjut dalam diskusi kita akan lebih dulu berdoa dan saya minta Keisha untuk pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada acara ini ya Tuhan. Kami boleh mendiskusikan tentang white lies Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap perbincangan dan diskusi kami agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh kami mengerti apakah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saudara-saudaraku, di dalam Kitab Injil Matius pasal yang kelima, Matius pasal 5 dikatakan ayat 33 sampai 37 demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota besar, kota raja besar. Jangan juga kamu bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Yesus waktu mengajarkan hal ini dulu di Perjanjian Lama, ya, ada satu tradisi untuk mengangkat sumpah, satu prinsip untuk mengangkat sumpah terhadap apa yang dikatakan saya bersumpah bahwa saya berkata benar, sehingga dia tidak boleh bersumpah palsu. Dan pada waktu itu menjadi satu bagian karena memang Kristus belum datang menggenapi janjinya sehingga manusia masih hidup di dalam sistem dosa. Agama mengelola, mengatur segala sesuatu dan manusia berdosa ternyata gagal mewujudkan. Nah, Yesus datang. Ia akan mati di kayu salib pada waktu ini, dalam penulisan ini belum. Lalu dia akan menumpahkan darahnya menebus segala dosa dan dia berkata, kau tidak lagi perlu bersumpah-sumpah, kan gitu. Tetapi engkau harus mengatakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Lebih daripada itu jahat. Begitu sederhana, begitu simpelnya. Siapalah yang tidak mengerti itu, saudaraku yang kekasih. Tapi kemudian menjadi problem bagi kita adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari ternyata bagian ini menjadi bagian yang sering muncul. Katakanlah seorang dokter ketika menangani pasien suami istri, lalu suaminya meninggal dalam tabrakan, mereka dipisahkan ruang, istrinya kemudian yang sudah parah ini sadar, lalu bertanya, suami saya di mana? Oh, ada di sebelah. Kalau udah mati, benar sih di sebelah. Pertanyaan kedua yang repot, dia nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya benar juga sih nggak apa-apa, karena memang lagi tidur kan nggak ada yang ganggu ya. Tetapi ada persoalan ketiga, jadi dia sehat-sehat. Nah, ini jadi masalah. Lalu jawab sama dokter, oh iya dia sehat-sehat. Kenapa? Karena kalau dikasih tahu suaminya sudah mati, dia lalu shock, lalu dia bisa mati lagi.
Nah, saudara-saudara, pertimbangan di mana unsur kemanusiaan kalau saya bilang ya untuk ya dan tidak untuk tidak? Yang menjadi persoalan adalah apakah kira-kira Tuhan Yesus tidak mengerti fakta yang ada, sehingga harus menjadi sebuah kesulitan untuk orang memahami itu. Maka saya akan berkata kepada tiap kita, karena terlalu banyak ruang yang perlu kita diskusikan. Ya untuk ya dan tidak untuk tidak memang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi bagaimana munculnya berbagai argumentasi-argumentasi yang segera kemudian menyerobak begitu kuatnya, mengingat relativisme juga semakin menggila, ya. Sehingga di sini perlu pemikiran-pemikiran serius dari kita sebagai orang Kristen supaya jangan sampai kita salah arah. Tapi bagaimana kita menjadi memahami dengan tepat, dengan jeli apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan kita. Nah, oleh karena itulah kita mau belajar bagaimana seharusnya kita berani berkata benar dan bijak mewujudkannya. Begitu, Anis? Iya. George, dalam keseharian George di sekolah, di rumah juga barangkali dengan teman-teman, akan banyak contoh pasti bagaimana lingkungan George mengucapkan apa yang disebut white lies. Bisa nggak dibagi sama kita contohnya? Oke, ya contohnya aja kalau ada teman aku nggak buat PR, terus ada juga yang buat. Udah kebiasaannya saling menyalin PR itu sering banget. Mungkin bisa tiap hari. Ya, aku juga tegur secara pribadi sih orangnya. Aku nanya gini, kenapa sih lu setiap kali ada PR selalu nyalin mulu? Kan sekolah bikin pintar, bukan didik lu buat jadi pencuri yang bisanya cuma nyalin doang. Jujur sih, ada beberapa temen aku yang nyadar kalau dia salah. Ada juga yang merasa tersinggung karena aku negurnya mungkin kurang baik-baik atau gimana gitu. Tapi kalau seandainya aku nggak negur, aku ngerasa justru berdosa secara pribadi karena aku ngeliat pelanggaran tapi aku nggak negur. Iya, tapi white lies itu ternyata ada di mana-mana ya George ya, hampir setiap hari. Case, semudah itu nggak buat Keisha untuk hadapi yang disebut white lies? Kalau aku ngelihatnya misalkan gitu ya, contohnya dengan seseorang yang bermasalah dengan self confidence, terus memang secara fisik dia memiliki fisik yang kurang menarik lah, anggaplah dia agak gemuk dengan berat badan yang seperti itu dan dia tuh kurang pede untuk katakanlah dia temannya Keisha ya, gitu ya. katakannya dia teman-teman di pergaulan udah melihat mungkin beberapa teman-teman yang lain memiliki badan yang lebih kecil dari dia. Apalagi sekarang standarnya yang namanya gemuk itu ya. Oke. Jadi mungkin memang agak lebih susah. Kemudian dia datang ke aku dan nanya untuk pendapatku, kira-kira gimana ya, apa aku kegemukan atau aku tuh kurang cakep ya atau aku kurang menarik kayak gitu. Dan secara Keisha tahu betul bahwa dia memang punya masalah dengan self-esteemnya dia. Terus dan aku juga jadi di satu sisi mau ngomong jujur salah gitu, tapi kan jadi di satu sisi lain ya kadang white lies itu membantu jadi kayak enggak kok, jadi mungkin membantu siapa tahu gitu, membantu self confidence dia bahwa oh iya saya juga menarik ya dengan porsi badan seperti ini misalkan kayak gitu sih. Jadi ada relatif sih. Jadi kalau menurut aku kadang-kadang white lies itu justru membantu menolong seseorang untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Di satu pihak kalau Keisha menjawab dengan jujur menurut standar yang berlaku sekarang, ya emang dia lebih gemuk kok dari standar kebanyakan dan memang nggak terlalu menarik, itu akan menghancurkan self confidence dia yang memang sudah hancur. Tapi kalau Keisha mencoba mengatasi itu dengan mengatakan nggak jelek-jelek amat kok gitu kali ya kira-kira, Keisha tahu bahwa Keisha sebetulnya sudah melakukan apa yang disebut white lies. George, Keisha kan lagi bilang nih kira-kira bahwa dalam pergaulan itu kan ada etika dong gitu ya. Dan ketika seseorang yang merasa dirinya, contoh yang diambil tadi kan, seseorang yang memang merasa dirinya kurang oke dan menurut standar yang berlaku di komunitas itu memang kurang oke, datang ke kita, kemudian kita punya pilihan untuk mengatakan iya kamu nggak oke gitu kan, atau mengatakan kepada yang bersangkutan nggak kok, nggak gitu-gitu amat gitu ya. Tapi dan jawaban itu barangkali jawaban yang menurut norma nih George bakal dibilang jawaban yang nggak etis deh gitu kan.
kok jadi bisa bertentangan ya George ya? Artinya ketika kita mau mematuhi apa yang Tuhan minta kita lakukan, kemudian kita jadi dibilang nggak beretika, bisa gitu kali ya? Artinya kita bisa dijauhin teman-teman gitu ya, karena kita mau lakukan itu. Begitu George, konsekuensinya buat George atau nggak begitu? Jujur seperti ajarannya Tuhan dan juga diperkuat sama ajaran orang tua saya selalu junjung kalau seandainya saya benar, saya bakal terima semua konsekuensi yang bakal saya terima. Saya bisa dimusuhin, bisa dijauhin, atau mungkin bisa dianggap orang aneh, itu bisa juga. Tapi saya selalu prinsip selama saya benar dan selama apa yang saya lakukan itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan, saya tetap kekeh sama pendapat saya. Oke. George, Kesh, kita bareng-bareng tanya Pak Bigman barangkali mengenai hal ini ya. Kita kupas bareng-bareng Pak Bigman. Kalau kita pakai contohnya Keisha tadi, white lies tentunya punya berbagai motivasi. Itu adalah salah satu contoh dari berbagai contoh barangkali motivasi kenapa seseorang lalu mengucapkan white lies. Tapi khusus untuk contoh yang tadi, seolah-olah Pak Bigman, kita berada pada situasi mau mengikuti apa yang Alkitab katakan, tapi kemudian konsekuensi yang kita ambil adalah kita lalu dipandang tidak etikal secara norma pergaulan, atau kebalikannya, ketika kita memilih untuk etikal, kita tahu kemudian kita tidak seperti yang dikatakan George, tidakkah itu sudah melanggar perintah Tuhan untuk jangan berbohong? Begitu kan, Keisha, George, kira-kira apa yang kita bicarakan? Iya, tapi itu sebetulnya begini, konstruksi persoalannya memang menjadi agak sedikit bias. Biasanya begini. Apa yang dikatakan George tadi sebuah prinsip yang betul. Ya, itu adalah satu nilai yang memang salah kan. Lalu apa yang direbut oleh Keisha tadi adalah sebuah dialog pembelajaran untuk coba menyenangkan teman. Orang menyebutnya positive thinking. Enggak lah, kamu oke lah, kamu ginilah dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita ditanya secara Kristen itu betul apa enggak ya? Karena banyak orang terbuai dengan positive thinking tadi kan. Misalnya kalau teman kita ini ada overweight dan memang jelek sekali penampilannya, lalu kita bilang nggak apalah, kita coba cari-cari yang cocok supaya dia kita backup gitu. Tentu menyenangkan buat dia. Ya. Yang justru jadi repot nanti ada waktu dia yang menangkan, lalu dia pede banget kalau dia udah oke gitu. Sampai bilang gila nih orang nggak tahu diri, ketemu yang bagus. Habis Keisha sih yang bilang dia oke misalnya. Nah jadi pada waktu dibilang dia oke begitu dia pede banget, akhirnya dia lupa bahwa sebetulnya ketemu kan satu kelompok temen nih, kelompok yang lain lagi. Loh ini orang heran ya, gitu ya. Ada sih juga orang yang kemudian kita berbagi-bagi terus lah, opposite gitu. Hebat loh dia gendut sebetulnya memalukan, tapi heran ya, pede amat ya. Ada juga yang kagum dalam tanda petik, ya. Tapi fakta bahwa dia gemuk kan nggak pernah berubah. Nah, jadi menurut saya memang ada dalam diskusi-diskusi di mana ranah diskusi itu sudah berubah, sehingga apa yang dikatakan tadi menjadi sesuatu yang menyenangkan teman, tidak menyinggung perasaan, itu adalah fakta. Dan nyaris boleh dikatakan 90% dari diskusi di jalanan itu yang terjadi. Ya, sehingga apa yang dikembangkan dengan positive thinking sebetulnya dari situ. Melihat sisi positifnya, jangan lihat sisi negatif. Problemanya adalah begini, waktu kamu lihat sisi positif tidak melihat sisi negatif, berarti kamu mengabaikan ada fakta kebenaran yang berbeda. Ya, satu positif tadi oke lah, baik dan segala. Tapi ada fakta bahwa dia memang gemuk dan kemudian tidak baik penampilannya. Itu ditutup. Jadi sebetulnya terjadi pengingkaran terhadap keutuhan kebenaran. Satu. Dan yang kedua, memang itu kemudian menyenangkan. Tetapi ada sisi lain, itu membahayakan. Menyenangkan ketika membuat dia pede, dia yakin sudah oke, berdasarkan pengakuan teman-teman tadi. Tapi di kelompok lain, dia dipandang sebagai seorang yang nggak tahu diri, kok pede amat padahal ABCD tadi kan. Kasihan sebetulnya dia bisa confusing, bisa pembenturan kemarin, lalu dia akan terpecah. Di tempat yang menerima dia begitu yakin, di tempat ini dia memandang ini sebuah kejahatan. Padahal orang ini benar, nggak ada yang salah. Nah, kemudian muncullah persoalan bagi kita, lah kalau gitu gimana? Apa sih yang disebut etika? Nah, karena itu memang tidak etis juga kan kalau teman kita, lo gemuk, lo jelek, misalnya gitu. Itu juga kan kurang ajar ya. Ini siapa lagi yang mau sama kamu modelnya begitu? Itu kan jahat sekali kan gitu. Jadi katanya aku gemuk ya, aku jelek. Gini, penampilan kamu memang kurang baik. Tetapi sebetulnya banyak sekali bisa kamu lakukan. Nih, saya bantuin misalnya ya, olahraga lah, apalah, kita bantu dia, kita support dia. Inilah white list yang kita bilang tadi itu.
hati-hati nih. Ya. Kalau white rose oke lah ya. Guys, tapi kita sempat ngobrol kan mengenai white lies jenis yang berbeda. Iya, mestinya itu bisa jadi pembahasan yang menarik juga buat kita. Mungkin ada contoh case lagi, misalkan contoh yang beberapa tahun lalu terjadi gitu, misalkan kayak ada seorang gadis yang lagi zaman-zamannya penjajahan Hitler kayak gitu. Terus kemudian si gadis yang di Amsterdam ini menolonglah beberapa orang Yahudi di rumahnya untuk diselamatkan gitu. Kemudian pas Hitler datang untuk mengecek, dia sebisa mungkin untuk ngumpetin orang-orang Yahudi yang ada di rumah dia. Dengan otomatis secara tidak langsung kan dia telah berbohong sama Hitler. Nah itu gimana maksudnya? George, mungkin kita bisa lengkapi pertanyaan Keisha ini dengan apa yang Alkitab juga contohkan kan buat kita kan, kebohongan yang dilakukan untuk melindungi ya. George inget cerita itu, George? Ingat waktu bahasa halusnya sih wanita pelacur, maaf, yang namanya Rahab. Waktu itu Tuhan mengutus 12 pengintai yang kita tahu di antara itu Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefun. Ya. Tapi kebetulan mereka juga dalam tanda kutip nggak berhasil. Saat itu udah malam banget, terus mereka mau ketahuan, tapi Rahab menyuruh mereka bersembunyi di rumahnya. Iya. Dan Rahab lalu berkata bahwa ia tidak melihat mereka. Tapi secara nggak langsung Rahab kan udah bohong sama Tuhan. Iya, itu masuk kategori white lies nggak, George? Masuk kali ya? Masuk. Oke. Tapi yang saya benar-benar sampai hari ini tuh masih bingung. Iya. Kenapa Tuhan bisa ngampunin Rahab padahal dia udah bohong? Padahal itu lies ya, walaupun white itu lies ya, seperti yang George katakan tadi. Kita tanya Pak Bigman kali ya, George ya. Kalau kita memikirkan ini memang menarik. Ini ada dua fenomena. Pada waktu komunis cerita wanita Amsterdam itu banyak case sebetulnya dialami. Orang-orang yang kemudian menyembunyikan orang-orang Yahudi, khususnya orang Kristen yang tahu mereka nggak salah, karena kalau tangkap camp gas, hasilnya cuma satu mati. Bahkan ditanya itu digedor rumahnya, tanya, ada orang Kristen kemari? Enggak. Iya. Bayangkan, dengan sengaja menyembunyikan lalu bilang enggak, bohong dong. Iya. Untuk keselamatan orang itu. Namun selalu muncul itu jadi problem di dalam etika masa kini, boleh nggak? Saya jawab tidak boleh. Lalu dia bohong. Kalau saya di situ pun saya bohong. Lu Bapak bilang nggak boleh. Kenapa Bapak bohong? Nanti dulu. Saya nggak pernah bilang bohong boleh. Saya diperhadapkan pada dua pilihan. Bohong, orang itu selamat. Nggak bohong, orang itu mati. Membiarkan pembunuhan pun dosa. Tuh, saya udah tahu mau dibunuh Hitler, mau kengkap. Dosa itu. Tapi bohong nggak dosa. Dosa. Saya pilih dosa ini. Dengan resiko sosial yang kecil. Bukan dosa besar, dosa kecil. Hati-hati ya. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semua dosa. Tapi dengan saya berbohong, saya berdosa. Saya sadar saya berdosa. Biarlah Tuhan berhitung dengan saya. Tapi saya tidak pernah bisa bilang bohong itu boleh. Jadi saya sudah berdosa di sini. Saya cuma memilihkan dua pilihan dosa yang konsekuensinya berbeda. Dosanya sama-sama dosa nih. Tapi satu konsekuensinya kecil. Satu konsekuensinya besar, kematian. Saya pilih yang kecil. Saya bohong. Kenapa? Apa yang salah? Berdosa, memang iya. Saya diperhadapkan pada dua pilihan dosa yang saya mesti pikir. Dan itu sangat amat mungkin. Bukan white lies. Nah, kalau yang white lies ini kita lakukan, kita benar. Ini bedanya. Jadi kita melakukan itu benar. Sehingga seringkali misalnya saja saya tahu orang ini nggak beres. Katakanlah dia selingkuh misalnya. Tetapi saya juga tahu ada risiko berat nih kalau saya kasih tahu ke pasangannya. Kadang-kadang kita simpen ini dan berdoa karena jadi dosa nih. Tahu ada sesuatu yang salah tapi nggak diomongin. Tapi saya juga tahu kalau saya ngomong nih hancur nih. Aduh, Tuhan. Begini lah. Artinya ini udah kasus yang beda ya, case ya, George. Ya, ini kasusnya adalah kita memilih untuk diam, tidak mengucapkan sesuatu, tapi kita tahu dalam kediaman kita. Bilang, tapi itu tetap dosa. Nah, masalahnya tidak menyatakan kebenaran. Kamu mendustainya. Betul. Sama bohong jadi. Nah, cuman kalau dalam pengertian umum kan orang nggak ngerti itu. Itu kan lebih ke Kristen lah. Lokal kita kan. Tapi jadi dosa. Makanya kan kita semua pendosa sebetulnya. Karena terlalu banyak hal yang kita mestinya bicarakan, tidak kita bicarakan. Nah,
situasi-situasi begini untuk menyadarkan kita justru betapa rapuhnya kita, bukan justru kita pakai membenarkan. Ya. Ini banyak situasi gini, jadi ya orang mengerti lah, orang maklum lah, nggak boleh itu. Nah, case yang tadi saya bilang, saya akan bohong, saya juga akan bohong, Ya. tapi bukan dalam konteks white lies-nya tadi, tapi saya akan berbohong karena saya harus memilih Ya. perbuatan dosa dengan konsekuensi yang berbeda. Tapi ingat sekali lagi, jangan salah ngerti. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, sama dosa. Ya. Tapi konsekuensi sosialnya beda. Ya. Nah, kembali ke kasus Rahab. Rahab tidak pernah dibenarkan Tuhan karena dia bohong. Hati-hati. Rahab punya satu paradigma yang salah. Rahab itu orang yang tidak kenal Tuhan. Di zamannya Rahab, Yeriko itu bohong untuk selamat, wajar itu. Dulu ada suku tertentu di sebuah pulau, ketika seorang penginjil datang lalu cerita tentang Yesus dan Yudas. Tiap kali Yudas mereka tepuk tangan. Ya. Ini sampai si penginjil bingung. Ya. Yudas menjual Yesus, mengkhianatinya, semua tepuk tangan. Ya. Loh, kok dia mulai bingung. Waktu belajar ternyata ada budaya di situ. Siapa bisa mengkhianati orang lain dan benar tertangkap dibunuh, jadi kalah gitu ya. Ya. Itu pahlawan. Lah, jadi Yesus pahlawan? Enggak. Mereka anggap Yesus itu kok bodoh sekali, mau Ya. dibohongin. Jadi Yudas pahlawan. Bingung si penginjilnya. Ya. Waduh, mesti dia putar terus sampai kemudian umat itu ya perlu waktu panjang untuk belajar. Nah, Rahab punya pemahaman itu, menolong orang itu legal dengan cara apapun. Tuhan tidak pernah memperkenalkan dia karena dia menolong, tapi Tuhan membenarkan Rahab karena apa? Karena Rahab berkata, aku percaya kepada Tuhan orang ini, orang Israel ini hebat nih. Tuhan kalian hebat, diumpetinnya di situ. Karena dia percaya Tuhan itu kan tolong dia. Tapi cara dia mengekspresikan salah. Yes, yang Tuhan lihat percayanya. Jadi Tuhan tidak pernah menolong Rahab karena Rahab berbohong. Banyak sekali kemudian orang memanipulasi cerita ini, lalu kemudian berkata Tuhan itu buktinya menyelamatkan Rahab sekalipun Rahab bohong. Nah, itu yang membuat si George bingung selama ini. Jadi yang cerita-cerita itu mesti tanggung jawab itu ya. Karena sudah bikin George jadi bingung. Nah, Harusnya itu kita undang akhirnya George. bisa ngerti nih kan? Tuhan membenarkan Rahab bukan karena bohong, tapi karena percaya Allah Israel bisa menolong dia. Tetapi Rahab merespon itu dengan cara yang salah, dengan konsep yang lama. Sesudah Rahab mengerti kebenaran, pasti dia nggak akan ulang bohong lagi karena nggak ada cerita dia bohong lagi kok. George Cage, kita sudah bincangkan white lies yang isunya adalah sekedar kita etis atau tidak etis gitu ya, dan itu jawabannya relatif mudah kita sudah dengar. Kemudian kita bicara juga apakah kediaman bentuk lain dari white lies, kita juga belajar mengenai hal itu. Kita berandai-andai, mudah-mudahan nggak kejadian ya George. Kartu ATM-nya George diambil oleh seseorang dan kemudian dia tanya pada George, nomor PIN-nya berapa? Gitu kan, karena dia mau pakai kartu ATM itu. Pilihannya buat kita barangkali, buat sebagian orang, saya nggak tahu buat George, adalah smart atau nggak smart gitu kali, barangkali bijak atau nggak bijak dengan memberitahukan. Kita tahu dengan memberitahukan itu udah pasti ATM itu akan dia pakai, kemudian dia akan dapatkan sesuatu dari situ. Artinya kita sekarang bicara kepentingan kita sendiri nih, bukan melindungi orang lain. George akan lakukan apa? Kita berandai-andai ya George. Jujur, pertama kali saya dengar pertanyaan kayak gini tuh jawabannya masih sulit. Itu kondisi yang susah sih. Sebenarnya aku jadi bingungnya sampai di sini adalah batasan di mana sesuatu itu dikatakan white lies gitu. Sejauh mana gitu. Kalau dalam hal kartu ATM kan itu masalahnya ya nyawa kita melayang atau enggak gitu. Kita rela apa enggak gitu. Jadi kayak kalau memang diposisikan seperti itu ya aku ngerasa nyawa aku lebih penting dari duit itu gitu. Mungkin aku sih itu aku makanya bingung mengkategorikan apakah itu dikategorikan white lies kalau aku pun nggak memberitahu PIN dan nyawaku melayang gitu. Itu gimana? Jadi aku bingung batasannya sih sejauh mana. Pak Bigman, memang ini perandaian, tapi artinya yang kita lagi mau bicarakan sekarang adalah ada bentuk white lies gitu kan, yang kemudian kita bisa argue bahwa itu kita lakukan kan bodoh sekali buat saya untuk memberitahu PIN saya gitu kan, dan begini, white lies itu adalah penyangkalan terhadap fakta kebenaran. Oke. Kalau orang mencuri PIN kamu, dia minta nomor kamu kasih, ini anggap curi pakai telepon lah. Ditelepon nih, kan gitu kan. Nomor ATM kamu berapa? Ya, saya dapat nomor ATM kamu. Wow, kok kamu nanya-nanya, itu kan ATM saya, kamu ambil. Kamu kan anak Tuhan katanya, kamu harus ngomong jujur. Kalau dosa bohong. Lalu kita kasih tahu, ya bodohnya kita. Kenapa?
Karena dia tidak benar mengambil apa yang bukan barangnya, kita tidak punya kewajiban mengatakan kebenaran pada dia. Jadi Jos jangan ngomong. Karena dia tidak punya hak mendapat kebenaran, dia sudah melakukan kejahatan. Alkitab itu lakukan, hebat itu. Apakah kau anak raja? Apakah kau raja? Kata Pilatus, kau sudah bicara. Yesus tidak rasa penting. Untuk apa bicara pada orang yang tidak mengerti? Emang kalau aku bilang aku raja, kau lepas? Ini ya, apa namanya, logika kekristenan tuh bagi saya excellent banget, brilian banget gitu. Nah jadi dia sudah fakta tidak benar mengambil sesuatu ATM yang bukan miliknya, dia telepon kita, jangan kasih, jangan kasih. Ya, kalau kasih, kasih asal. Lu bohong dong Pak, tidak bohong, karena memang tidak punya hak untuk itu. Terhadap siapa hak kebenaran itu? Kan? Nah, pertanyaan Keisha tadi menarik. Jadi batasannya apa? Itu dia antara benar salah. Kalau yang tadi ke pertama kan pilihannya salah-salah. Jadi kita tetap berbohong, tapi dengan sadar salah. Artinya yang white lies adalah kita bohong, udah salah, dibilang nggak salah karena ada alasan. Sehingga alasan menggugurkan kesalahan. Nah itu white lies. Itu yang nggak boleh. Tetapi ada kondisi-kondisi yang harus hati-hati. Dengan case Jos tadi jadi beda. Tidak ada orang berhak atas sebuah kebenaran kalau dia melakukannya dengan cara yang tidak benar. Ya itu harus diperhatikan. Tuhan Yesus bilang begini, jangan beri mutiara pada siapa? Babi. Right. Karena babi tidak tahu menghargai itu. Jangan nyatakan kebenaran itu kepada orang tidak benar dalam konteks apa tadi ATM tadi gitu. Yeah. Nah, kemudian ada aspek yang ketiga yang menjadi penting juga kita pikirkan adalah bahwa ketika apa namanya ini kebohongan itu dilakukan, ya. Nah, ukuran kebenaran firman Tuhan untuk mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan adalah bijak mengatakannya. Kan gitu. Cara ngomongnya dong. Lihat moodnya lah, situasinya lah kan. Namanya kalau dalam Alkitab karunia, menasehati, karunia, menghibur. Nggak usah bilang kamu memang gemuk tapi menurut saya tidak. Oh, memang gemuk kok tidak. Ya kan menurut saya Pak, memang kiloannya 100 tapi kan menurut saya dia kan jadi kacau. Memang iya 100 kilo. Nggak usah pakai menurut kan begitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan cara bicara? Dengan cara memompa semangat dia. 1001 cara yang Tuhan berikan pada kita sehingga akhirnya dia tetap menyadari dan bangga pada dirinya karena itu hakikatnya dia, bukan yang palsu. Begitu. Ya. Pemirsa budiman, bincang-bincang ini sudah sangat memberkati kami dan tentunya kami berharap juga memberkati saudara. Itu sebabnya tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioquia memang kami siapkan khusus bagi saudara. Enggan berpisah, namun waktu haruskan kita untuk akhiri jumpa kita. Kita syukuri iman Kristen kita saudara. Kita minta Pendeta Bikman Sirait pimpin akhiri jumpa kita. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Bukan tanpa argumentasi. Saya paling suka kekristenan. Saya paling suka kebenaran karena ketika kita menggalinya saudara akan kagum luar biasa betapa sistematik dan betapa kuatnya. Dengan sederhana, saya bisa menggugurkan white lies. Dengan sederhana, saya bisa menggugurkan berbagai hal penipuan dengan Bible. Karena struktur yang sangat hebat. Selamat menikmati kebenaran. Dan kita berkata, engkau akan merdeka di sana. Kita akhiri pertemuan kita di dalam Dimensi Iman Kristiani ini. Mari kita berdoa saudara. Kita minta Jos berdoa supaya pemukulan tidak terjadi. Oke, silakan Jos. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama bincang-bincang Dimensi Iman Kristiani ini ya Bapa. Bapa, kami telah berbicara tentang berbohong demi kebaikan atau mungkin disebut juga white lies. Berkati agar apa yang telah kami bincangkan sama tadi dapat berguna demi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.